Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada Bapak, Ibu dosen, pembimbing, dan teman-teman semua. Perkenankan kami dari kelompok perancangan sistem kendali lampu berbasis Internet of Things untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing sekaligus peran yang kami ambil untuk pengerjaan tugas ini. Yang pertama ada Bapak Fahmi Fadilah Septiana sebagai dosen pembimbing. Lalu ada Aditya Nur Rahman dengan NPM 2004 sebagai ketua. Lalu ada Julpa Amelia NPM 2005 sebagai sekretaris. Siti Nur Fadilah dengan NPM 2008 sebagai analisis dan riset. Alpia Haryani Diah Ulhaq 2003 sebagai pembuat laporan, dan terakhir Amelia Julianti NPM 2007 sebagai pembawa presentasi. Latar belakang dari penelitian ini tidak lain berangkat dari permasalahan sederhana, yaitu kebiasaan kita yang sering lupa mematikan lampu sehingga mengakibatkan pemborosan energi dan tagihan listrik yang meningkat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami merancang sebuah sistem kendali lampu yang dapat dioperasikan secara otomatis menggunakan sensor cahaya LDR maupun secara manual melalui smartphone dengan antarmuka bling. Dengan metode prototyping, kami berusaha membangun sistem ini agar mudah digunakan, terjangkau, dan dapat diintegrasikan ke rumah pintar di masa depan. Harapannya, inovasi sederhana ini dapat mendukung upaya penghematan energi sekaligus mempermudah pengguna dalam mengontrol pencahayaan dari jarak jauh, serta memanfaatkan teknologi Internet of Things untuk memberikan kemudahan dan mengotomatiskan kendali terhadap berbagai perangkat elektronik, termasuk sistem pencahayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem kendali lampu yang dapat beroperasi secara otomatis menggunakan sensor LDR dan secara manual melalui aplikasi Blink. Dengan microcontroller ESP32 sebagai pengendali utama, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi energi dan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengontrol pencahayaan secara jarak jauh. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode prototyping. Model prototype merupakan pendekatan yang digunakan untuk menghimpun kebutuhan, merancang, serta membangun sistem secara cepat berdasarkan kebutuhan informasi yang ada. Ada beberapa tahapan dalam metode prototype, di antaranya yang pertama, communication. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap berbagai kebutuhan dan persyaratan yang telah diketahui, sekaligus menentukan bagian-bagian yang masih memerlukan penjelasan lebih rinci. Untuk melengkapi informasi tersebut, diperlukan pengumpulan data tambahan dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, maupun referensi dari internet. Yang kedua ada quick planning. Tahap ini melibatkan pembuatan prototipe secara cepat dan berulang berdasarkan data dari tahap komunikasi. Proses ini menghasilkan rencana awal yang menggambarkan kebutuhan pengguna serta rencana sistem kerja yang akan dibangun. Yang ketiga ada quick modeling. Pada tahap ini, menggabungkan data dan kebutuhan pengguna yang telah dikumpulkan ke dalam model sebelum proses coding. Pemodelan dilakukan menggunakan software atau platform online yang dapat digunakan untuk menggambarkan elemen perangkat lunak. Yang keempat ada construction. Pada tahap ini, penyusunan program kode dilakukan untuk menerjemahkan kebutuhan sistem yang diinginkan pengguna. Tahap ini menjadi inti dari proses pengembangan perangkat lunak di mana peran komputer sangat dominan. Setelah proses pengkodean selesai, dilakukan pengujian untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan sebelum sistem diserahkan kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir ada development. Development merupakan tahap akhir dalam model prototype di mana sistem yang telah selesai dikembangkan diserahkan kepada stakeholder atau pengguna. Pada tahap ini, pengguna akan mengevaluasi prototipe yang telah dibuat serta mendiskusikan kemungkinan perbaikan dan pemeliharaan sistem di masa depan. Kemudian masuk ke hasil penelitian. Yang pertama ada communication.
Pada tahap komunikasi, kebutuhan pengguna dianalisis berdasarkan studi pustaka, referensi proyek IoT sejenis, serta kecenderungan penggunaan teknologi di masyarakat modern. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem kendali lampu yang ideal harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengontrol lampu dari jarak jauh atau remote control. Sistem diharapkan mampu dikendalikan dari lokasi manapun melalui koneksi internet. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol pencahayaan rumah meskipun sedang tidak berada di tempat, misalnya saat bepergian. Yang kedua, berjalan secara real-time. Sistem harus memberikan respon secara langsung ketika perintah diberikan melalui aplikasi. Respon cepat akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap keandalan sistem. Yang terakhir, praktis dan mudah dioperasikan, terutama melalui perangkat mobile. Pengguna cenderung lebih menyukai sistem yang dapat dikontrol melalui aplikasi smartphone karena dinilai praktis, intuitif, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Yang kedua ada tahap quick planning. Tahap perencanaan cepat dilakukan setelah kebutuhan pengguna dianalisis. Perencanaan ini mencakup penyusunan langkah-langkah kerja secara efisien, penentuan komponen perangkat keras dan perangkat lunak, serta strategi integrasi sistem. Komponen utama yang direncanakan meliputi: yang pertama ada microcontroller ISP32 sebagai microcontroller utama pada perancangan sistem kendali lampu berbasis IoT. Yang kedua ada sensor LDR sebagai sensor yang digunakan untuk mengatur cahaya. Yang ketiga ada 5 buah LED yang digunakan sebagai indikator dalam sistem. Masing-masing LED dapat dinyalakan atau dimatikan melalui relay berdasarkan perintah dari ISP32. Yang keempat, 5 buah relay modul digunakan sebagai saklar elektronik yang memungkinkan ISP32 untuk mengontrol perangkat bertegangan tinggi. Yang kelima, 5 buah resistor dengan resistansi 220 ohm digunakan sebagai pembatas arus pada rangkaian LED agar LED tidak menerima arus berlebih yang bisa merusaknya. Setiap LED dipasang seri dengan resistor untuk menjaga kestabilan arus. Yang keenam, 1 buah resistor dengan resistansi 10.000 ohm digunakan sebagai resistor pull down atau pull up dalam rangkaian sensor LDR. Resistor ini membantu menghasilkan tegangan referensi yang stabil saat LDR digunakan sebagai pembagi tegangan untuk input analog di ISP32. Yang ketujuh, kabel jumper digunakan untuk menghubungkan antar komponen. Yang kedelapan, smartphone digunakan untuk mengoperasikan aplikasi Blink. Yang kesembilan, koneksi internet digunakan untuk menghubungkan antara ISP32 dengan aplikasi Blink. Dan yang terakhir yaitu Blink sebagai platform aplikasi IoT berbasis smartphone yang digunakan untuk mengontrol perangkat elektronik secara jarak jauh melalui internet. Bagian selanjutnya adalah quick modeling. Pada bagian ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada diagram alur atau flowchart. Diagram ini menjelaskan proses kerja sistem mulai dari awal saat ISP32 menyala, kemudian menginisialisasi sistem, membaca nilai dari sensor LDR, lalu menentukan apakah sistem berjalan dalam mode otomatis atau mode manual. Ketika berada dalam mode otomatis, lampu akan menyala berdasarkan intensitas cahaya. Misalnya, ketika intensitas cahaya menunjukkan nilai kurang dari 2000 lux, maka semua LED akan hidup. Dan jika intensitas cahaya menunjukkan nilai lebih dari 2000 lux, maka semua LED akan mati. Ketika berada dalam mode manual, semua LED dapat dikontrol melalui aplikasi Blink. Alur ini dapat membantu kita memahami logika dasar dari sistem kendali lampu yang telah dirancang. Kemudian yang kedua ada rangkaian sistem. Selanjutnya disajikan gambar rangkaian sistem secara keseluruhan. Terdapat beberapa komponen dalam rangkaian sistem tersebut, antara lain 1 buah ISP32, 5 buah relay, 5 buah LED, 6 buah resistor, dan 1 buah sensor LDR untuk mengukur intensitas cahaya. Di sini terlihat ISP32 sebagai pusat kontrol yang terhubung dengan 5 relay dan 5 buah LED yang mewakili masing-masing lampu ruangan, yaitu
LED merah untuk lampu toilet, LED orange untuk lampu dapur, LED kuning untuk lampu ruang tamu, LED hijau untuk lampu kamar, dan LED biru untuk lampu luar rumah. Sensor LDR juga terhubung untuk membaca intensitas cahaya. Rangkaian ini menggambarkan bagaimana setiap komponen bekerja bersama untuk mengendalikan sistem pencahayaan rumah secara otomatis maupun manual. Untuk poin ketiga, ada desain antarmuka. Pada bagian ini, menampilkan desain antarmuka aplikasi Blink dari sistem kendali lampu otomatis. Pada aplikasi ini, tersedia tombol-tombol untuk menyalakan dan mematikan lampu sesuai nama ruangan, seperti toilet, dapur, ruang tamu, kamar, dan lampu luar rumah. Selain itu, terdapat indikator intensitas cahaya yang terhubung langsung ke sensor LDR. Aplikasi ini menjadi sarana pengguna untuk mengontrol lampu dari jarak jauh dengan mudah dan praktis. Pertama-tama sistem ini dikembangkan menggunakan ESP32 dan disimulasi melalui platform Walkway serta konfigurasi dengan aplikasi Blink untuk mengontrol lampu secara otomatis maupun manual melalui smartphone. Pada gambar dashboard kita dapat melihat antarmuka Blink yang menampilkan berbagai tombol kontrol lampu seperti lampu toilet, lampu dapur, lampu ruang tamu, dan lainnya. Terdapat juga mode kontrol yaitu mode manual serta indikator intensitas cahaya yang terbaca oleh LDR. Selanjutnya, hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem bekerja sesuai dengan logika yang telah dirancang. Berikut ada beberapa skenario pengujian. Yang pertama ada mode otomatis, lingkungan rumah gelap saat nilai intensitas cahaya LDR rendah, yaitu sekitar 1001. Semua LED menyala secara otomatis. Yang kedua, mode otomatis lingkungan rumah terang. Saat cahaya terang 3017, semua LED mati otomatis. Mode manual. Yang ketiga ada mode manual, menyalakan semua lampu dengan intensitas cahaya sekitar 435. Semua lampu dapat dinyalakan secara manual lewat aplikasi Blink. Yang keempat ada mode manual, menyalakan beberapa lampu yaitu toilet, dapur, dan ruang tamu, dan intensitas cahayanya sekitar 662. Hanya lampu-lampu tertentu yang diaktifkan sesuai perintah dari aplikasi Blink. Yang kelima ada mode manual, menyalakan lampu kamar dan lampu luar rumah dengan intensitas cahaya sekitar 506. Lampu kamar dan lampu luar rumah menyala sesuai perintah dari aplikasi. Yang keenam ada mode manual, mematikan semua lampu ketika intensitas cahaya sekitar 3336. Semua lampu berhasil dimatikan via aplikasi. Kemudian saya akan menjelaskan perbandingan antara penelitian kami dengan 5 penelitian terdahulu yang juga mengangkat tema sistem kontrol lampu berbasis IoT. Penelitian pertama berjudul Rancang Bangun Sistem Kontrol Lampu Ruangan. Penelitian ini menggunakan IoT dan mikrokontroler ESP, namun hanya mendukung kontrol manual tanpa adanya sensor cahaya. Kelebihan dari penelitian kami adalah tersedianya mode otomatis dan manual, serta penggunaan kontrol yang adaptif. Penelitian kedua adalah sistem kendali lampu jarak jauh dengan ESP32 dan Blink. Meskipun sama-sama menggunakan ESP32 dan aplikasi Blink, penerapan tersebut belum menerapkan sistem otomatis berbasis sensor. Penelitian kami lebih unggul karena menggabungkan mode otomatis dan manual, sehingga lebih cerdas dan efisien. Berikutnya adalah lampu pintar dan node MCU dan Blink. Sistem ini hanya mendukung mode manual tanpa sensor, sedangkan penelitian kami sudah adaptif terhadap intensitas cahaya karena menggunakan sensor LDR. Penelitian keempat yaitu IoT lampu dengan ESP8266 dan sensor cahaya sudah memiliki kontrol otomatis dan manual, serta hemat energi. Namun penelitian kami lebih modern karena menggunakan ESP32
yang memiliki performa lebih tinggi dan tampilan aplikasi yang lebih interaktif menggunakan Blink. Yang terakhir adalah kontrol lampu IoT dengan voice recognition. Penelitian tersebut mengandalkan suara tanpa sensor otomatisasi. Sementara itu, penelitian kami lebih fleksibel dan adaptif karena tidak hanya mengandalkan suara tetapi juga menggunakan sensor LDR sebagai pengendali otomatis berdasarkan cahaya. Akhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem, dapat disimpulkan bahwa sistem kendali lampu berbasis Internet of Things menggunakan SP32 dan aplikasi Blink berhasil direalisasikan dan bekerja sesuai dengan fungsinya. Sistem ini mampu menjalankan dua mode operasional, yaitu mode otomatis yang dikendalikan oleh sensor cahaya LDR dan mode manual melalui aplikasi Blink pada perangkat mobile. Pada mode otomatis, lampu akan menyala secara otomatis ketika intensitas cahaya di bawah ambang batas 2000 dan akan mati ketika intensitas cahaya melebihi batas tersebut. Sedangkan pada mode manual, pengguna dapat mengontrol lampu dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Blink secara real time selama perangkat terhubung ke jaringan internet. Pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki waktu respon rata-rata 1-2 detik terhadap perubahan cahaya serta tingkat keberhasilan kontrol manual sebesar 100% dengan delay eksekusi perintah rata-rata 1,1 detik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai perancangan sistem kendali lampu berbasis Internet of Things menggunakan ESP32 dan aplikasi Blink. Kami menyadari bahwasannya masih banyak kekurangan dalam perancangan maupun penyampaian yang telah kami lakukan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari Bapak atau Ibu dosen pembimbing maupun teman-teman sekalian agar kedepannya karya ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.